Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita disampaikan di majelis yang mulia ini dengan harapan sekian banyak yang hari ini menjadi sumbatan-sumbatan masalah dalam kehidupan kita terurai dengan izin Allah Subhanahu wa taala, diselesaikan, kemudian menemukan jawaban demi jawaban, agar benar-benar tertanam kuat dan tertanam dalam bahwa Islam itu solusi. Ayat manapun yang panjenengan pakai, hadis manapun yang dijadikan tumpuan, itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin akan diinformasikan berbagai ragam dan akan terus bertambah. Yang dahulu kita jelaskan tentang membaca 5 juz. Kemarin tuh salah seorang rektor itu bertanya kepada kami, Ustadz, baca Quran itu saya sudah baca tiap hari itu satu makro. Saya juga tahu kalau Al-Quran itu adalah mukjizat. Siapa yang kehidupannya ingin dipenuhi dengan kemukjizatan, keajaiban, maka gunakan sarananya adalah mukjizat juga. Dan Al-Quran itu mukjizat. Tapi rasanya kok belum ada perubahan. Saya pengen bertanya, kira-kira kenapa? Ibarat sebuah mobil dengan roda-rodanya butuh energi, butuh tenaga untuk menggerakkan. Satu hari satu makro itu belum menggerakkan. Karena beban yang panjenengan bawa terlalu berat. Baik itu beban dosa ataupun beban masalah, wallahu alam kita nggak ngerti. Husnudzon saja. Tapi bahwa keinginan, komitmen, meyakini bahwa dengan salah satu syariat yang diyakini itu akan selesai, itu yang luar biasa. Taruhlah Bapak Ibu itu berpegang kepada istighfar. Itu salah satu.
yang harus dihadirkan dan itu paling kokoh dan paling kuat di dalam hati. Bukan masalah istighfarnya itu berapa, bukan masalah bacaan istighfarnya itu seberapa sederhana. Tidak peduli ini istighfarnya yang paling bagus, ini yang sedengan, ini yang paling sederhana. Tapi yang paling kita yakini istighfar itu adalah petunjuk Allah. Yang menyelesaikan semua urusan kita bukan istighfar. Tapi yang menyelesaikan Allah dan sarananya ya memang perintahnya ya dengan istighfar, ya istighfar. Kalau perintahnya dengan basmalah, ya basmalah. Itu yang menjadikan pengaruh besar di dalam merubah kehidupan kita. Seberapa yakin panjenengan dengan sedekah pagi, walaupun mampunya baru 5.000, tapi bisa akan dilunaskan hutang panjenengan. Yang diyakini adalah ini perintah Allah. Mungkin isi perintahnya belum luar biasa. Tapi yang memerintahkan itu sangat-sangat luar biasa. Saya ikut-ikutan berbahagia ketika ada seorang jamaah itu yang kemudian bercerita, Ustadz, saya ikut kajian di Jumat sore, pulang komunikasi sama istri, sepakat akan masing-masing membaca 5 juz. Walaupun sebelumnya juga ya, tertate-tate. Tapi alhamdulillah Ustaz, hutang kami 7 miliar selesai. Kami enggak pernah menyangka. Bukan bacaan Qur'annya yang membuat masalah panjenengan itu selesai. Tapi yang memerintahkan membaca sebanyak itu adalah Zat yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha bisa. Itu hanya sarana saja. Nah, sore ini kita akan belajar tentang sholat istikharah juga, sarana juga. Ternyata dalam syariat ini kita kaya dengan aktifat fasilitas hidup yang sebenarnya hanya kurang dimaksimalkan penggunaannya. Kalau HP itu kita bisa maksimal menggunakan fasilitasnya. Fiturnya itu bisa maksimal. Tapi fitur hidup kita belum tentu maksimal. Salah satu fitur itu adalah sholat istikharah. Saya bertanya kepada seorang bapak yang rambutnya sudah memutih semua. Saya tanya, Bapak Nun Sewu panjenengan mempraktikkan sholat istikharah itu kapan terakhir? Ekspresinya itu sambil nepuk jidat. 35 tahun yang silam. Saya nebak aja Pak. Itu pas nyari jodoh kan. Loh kok tahu Ustaz? Mayoritas orang berbicara istikharah itu selalu ingatannya adalah menyempit kepada soalan jodoh. Padahal arti istikharah itu sendiri adalah minta pilihan. Karena saking bodohnya kita atau saking cerobohnya kita, banyak hal di sekitaran kita itu labelnya adalah gaib. Jangankan kok 5 tahun ke depan, jangankan kok 10 tahun ke depan, besok pagi saja kita nggak ngerti apa yang terjadi untuk kita. Alih-alih kita nggak ngerti, alih-alih kita itu bodoh, kenapa nggak bertanya yang maha pinter? Allamul ghuyub, yang mengetahui seluruh perkara yang gaib. Maka ciri khas orang-orang yang bertakwa, yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, mereka yang disukseskan itu langkah demi langkahnya. Ada 5 langkah setidaknya. Tapi yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib.
sudah ditanam keyakinan yang dalam bahwa urusan kehidupan ini terlalu banyak yang gaib. Anak saya pinter apa enggak? Gaib. Anak saya juara apa enggak? Gaib. Kira-kira jadi hafal Quran apa? Gaib. Besok laku berapa dagangan saya? Ya gaib. Mau banyak yang enggak ngerti, kenapa enggak bertanya? Salah seorang manajer itu mau resign, itu tanya kepada saya, Ustaz, saya mau resign, saya itu megang teh botol sosro wilayah Indonesia Timur. Apa yang saya harus lakukan? Istikharah. Kenapa harus istikharah? Orang yang tidak mau istikharah itu pilihannya cuma dua. Kalau enggak bodoh, ceroboh. Pilihan yang tidak disertai dengan istikharah itu pilihannya kalau bukan bodoh, ceroboh. Karena enggak ngerti urusan itu, perkara gaib. Begitu dia sholat istikharah, awalnya sholat hajat karena belum ngerti yang di istikharah apa. Jawaban yang keluar, buatlah toko material. Astagfirullahaladzim. Saya enggak ngerti tentang toko material. Saya enggak ada pengalaman. Saya enggak ada modal juga. Apa yang harus saya lakukan? Buatlah ya sesuai dengan sholat panjang. Kalau masih bingung ya sholat lagi. Yang kedua istikharah. Keluarnya material. Yang ketiga toko material. Ya sudah, kalau sudah 3 kali ya sudah. Diumumkan kepada teman-temannya, saya pengen buka toko material. Akhirnya berdatangan, saya nyuplai pasirnya, saya nyuplai keramiknya, saya nyuplai bautnya dan lain sebagainya. Jadi Allahu Akbar. Maka judulnya aja itu sebenarnya menyinggung banget. Istikharah itu untuk menepis ceroboh dan bodoh. Jadi kalau enggak mau istikharah ya antara dua pilihan itu, jenengan itu bodoh apa jenengan itu ceroboh. Ya ora pengen dua-duanya, maka istikharah lah. Jadikan itu membiasa. Jadi pergi apa tidak jadi pergi, istikharah. Jadi menikah apa tidak jadi menikah, istikharah. Milih si A apa milih si B, istikharah. Milih rumah ini atau milih rumah itu, istikharah. Tanahnya mau dijual atau mau ditahan, istikharah. Ini kok ada yang nawar sekian, dilepas apa enggak, istikharah. Mobilnya itu mau diganti atau masih setia dipakai, istikharah. Dijual dengan harga yang istikharah. Kok ada yang nawar sekian, dikasihkan apa? Istikharah. Demi untuk memahamkan kita semua alangkah butuhnya kita dengan istikharah dalam seluruh segi kehidupan. Ini kalau paham betul tuh kayaknya kita itu istikharah tiap hari gitu ya. Tapi ya nggak perlu ibu-ibu curiga. Istikharah tiap hari ya iku arep golek sing pire, modal sing piye. Urusannya banyak kok. Mari kita lihat, nanti keburu habis waktu, tahu-tahu sudah ada surat peringatan. Ceroboh dan istikharah. Karena kita nggak tahu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ditanya, hutangnya lunas kapan? Nggak tahu. Dapat order besar apa? Enggak tahu. Dapat bonus besar, enggak tahu. Karena alasan tidak tahu itu untuk mewakili bodoh dan ceroboh. Maka butuh istikharah, butuh selalu meminta pilihan. Agar eksekusi keputusan itu tidak perlu lama-lama. Kami ketemu dengan komunitas demi komunitas. Hanya satu persoalan, menikah. Itu lamanya luar biasa. Pasukan jomblo itu terlalu banyak. Nampan, belum yakin.
sudah diistikharah? Iya belum. Apa perlu istikharah? Kalau enggak istikharah pilihannya dua. Jenengan itu bodoh apa ceroboh? Ya enggak mau dua-duanya. Ya, kalau para pemuda, para pemudi itu menggunakan media ini sebagai sarana yang aplikatif banget, itu banyak urusan selesai. Enggak perlu bingungan gitu loh ya. Saya kok dilamar, ya sudah istikharah. Saya kok di WA istikharah. Ini ada bapak-bapak datang istikharah. Tapi dia itu penjual asongan, ya enggak usah. Dua, malu bertanya itu sesat di jalan. Loh Allah sudah ngasih kesempatan. Syariatnya sudah ada, tapi enggak mau menggunakan. Alamat sesatnya itu hampir setiap saat. Sesat kok langganan gitu loh. Milih tanah ya keliru. Milih rumah ya keliru. Milih tukang ya keliru. Milih pekerjaan ya keliru. Lah kok langganan loh. Apa jenengan itu enggak punya alat yang mengantisipasi dari sebuah kesalahan. Mengantisipasi dari sebuah ketersesatan. Gunakan. Bapak, Ibu, mari ajakan untuk kami, ajakan untuk Bapak, ajakan untuk Ibu. Biasakan dan jadikan itu sesuatu yang sangat-sangat digemari. Bahkan menjadi sesuatu yang ya menjadi favorit. Sementara ini sholat istikharah itu kalah sama HP. Kalau butuh apa-apa yang dicari itu HP. Cik tak tekok karo. Coba jenengan lihat di Facebook itu banyak yang bertanya. Ada yang tahu begini enggak? Ada yang usul keputusan begini enggak? Ada yang Facebook itu enggak ngasih jawaban tepat. Itu cuma alat. Tapi Allah Azza wa Jalla sudah menyiapkan sebuah sarana, sudah menyiapkan fasilitas sebagai media yang mengantisipasi dari ketersesatan dan kesalahan. Kami sudah terlalu banyak ya mendengar keluhan Bapak, Ibu masalah satu, masalah dua. Tapi masalah paling banyak itu yang bisa dikorek dan dikorelasikan dengan istikharah itu masalah keluarga. Suami saya begini, istri saya begini. Saya bertanya dulu sebelum berlanjut. Waktu panjenengan akan menikah, dulu istikharah apa enggak? Nah, itu saat pokoknya ayo wes ngono ae. Pokoknya saya tertarik ya wes gitu loh. Karena kita tidak melibatkan Allah, kemudian ada masalah mencari Allah, ya itu sudah bagus, tapi punya masalahnya itu ya wajar. Yang rugi itu waktu loh ya, urusannya kalau nggak istikharah itu rugi waktu betul loh. Waktu itu adalah umur. Coba, harusnya itu bisa dieksekusi itu 2 hari. Harusnya nunggu 2 tahun. Harusnya bisa dieksekusi 1 minggu. Ini dieksekusi 10 tahun. 1 tahun. Alangkah ruginya waktu. Naik mobil, naik motor itu kalau salah jalan itu rugi waktu. Tersesat kok 1 tahun kan ya waktunya ini. Rugi tenaga juga. Sudah diperjuangkan habis-habisan ternyata salah. Juga rugi biaya. Maka sesungguhnya istikharah itu punya kemanfaatan yang luar biasa mengantisipasi kita dari segala kerugian. Hidup dengan syariat, hidup dengan petunjuk Allah, hidup dengan cara-cara yang diajarkan Allah itu untuk menghemat dalam banyak urusan. Suksesnya lebih cepat, lebih tepat. Nah ini keputusan. Kita itu punya keputusan itu setiap waktu loh ya.
Sehingga kalau istikharahnya tiap bulan itu terlalu banyak yang menumpuk. Tiap minggu saja terlalu banyak yang menumpuk. Ini tiap waktu loh kita itu mau menunggu keputusan atau ditunggu membuat keputusan. Keputusan yang benar itu akan mempengaruhi pilihan yang benar. Yang ketiganya untuk mengantisipasi kerugian yang banyak. Kalau ada masalah satu, masalah dua, itu menyedot energi betul. Padune yo menyedot energi. Memperbaiki juga begitu, meralat juga begitu, merevisi juga begitu. Yang hebatnya lagi ini jalan yang sudah ditunjukkan Rasulullah. Bukan semata-mata ini adalah jalan yang terbaik mengikuti Rasulullah, tapi juga secara kebermanfaatan sangat-sangat bermanfaat. Mari kita perhatikan doanya sekaligus dengan maknanya karena waktunya sudah mendekati maghrib. Sholat 2 rakaat. Sebenarnya kami tuliskan urutan cara sholat istikharahnya. Mau siang hari ya boleh, malam hari ya lebih baik. Tapi kapan saja silakan. Sholatnya 2 rakaat sebagaimana sholat biasanya. Kayak sholat rawatib, kayak sholat duha. Cuma ini lebih spesifik. Rakaat pertama sholatnya itu pakai surat Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Kok ada yang mengeluh saya belum hafal, ya sudah pakai alif lam mim. Yasin. Ada enggak yang lebih pendek? Banget ini kok. Yasin jadi ditawar. Qaf. Allahu Akbar. Kulhu, kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad. Itu kan sudah sangat-sangat familiar dan pendek banget. Begitu sudah 2 rakaat, kemudian tangannya diangkat, dibaca doa ini. Saya enggak usah dihafal. Memang belum hafal, dibaca aja enggak apa-apa. Tapi kalau kelihatan kalau kita sedang membaca, ya enggak apa-apa. Dilihat ya enggak apa-apa. Daripada dilihat enggak baca apa-apa, di fotokopi yang gede ditempel di dinding. Kalau perlu di MMT gede gitu. Isinya ini. Allahumma ini astakhiruka. Ya Allah, aku meminta pilihanmu. Astakhiruka bi ilmika. Aku meminta pilihanmu dengan ilmumu ya Allah. Dengan pengetahuanmu ya Allah. Bukan dengan ya ilmu kita. Bukan dengan pengalaman kita. Berusaha untuk sadar sesadar-sadarnya. Tidak menyerahkan urusan pada dirinya sendiri. Walaupun urusan itu sudah sangat-sangat diketahui. Jelas aku ngerti ngerti bener urusan. Tapi ya memang diserahkan kepada Allah. Dilibatkan Allah dalam urusan itu. Wa astakdiruka, dan aku meminta takdirmu ya Allah. Disinilah kita faham la yaruddul qadha, tidak ada yang bisa menolak ketentuan. Tidak ada yang menolak takdir, merubah takdir itu kecuali doa. Karena ada bunyinya begini. Astakhiruka, aku minta pilihanmu, aku juga minta takdirmu. Andai kata itu belum sesuai dengan keinginan kami, tapi minta takdir itu bisa dibelokkan, diarahkan. Wa as'aluka min fadlikal azim, min fadlika, dan aku meminta dari anugerahmu. Fa innaka takdiru wala akdiru wa ta'lamu wala a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, Engkau Maha menentukan
kami tidak bisa menentukan. Engkau maha tahu, kami tidak tahu. Engkau lah yang maha mengetahui perkara-perkara gaib. Itu baru kemudian kita masuk pada urusannya. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amro. Ya Allah, jikalau engkau mengetahui tentang urusan ini. Jadi cara mengistikharahkan itu bukan kalau itu ada yang lamar 3 terus tiga-tiganya diistikharahkan, bukan. Tapi satu-satu. Apakah ini cocok ya Allah? Kok belum ada tanda-tanda? Yang kedua dinaikkan. Apakah ini cocok ya Allah? Kalau sudah, apakah yang ketiga ini cocok ya Allah? Jadi satu-satu. Dan jangan cenderung dulu. Ya Allah, mana ya Allah? Yang A, yang B atau yang C. Tapi kalau bisa kira-kira yang D saja ya Allah. Ini kok ngawur? Kok sudah menentukan? Minta pilihan kok menentukan? Allahumma in kunta ta'lamu hana hadzal amra, ya Allah, jikalau engkau mengetahui tentang urusan ini, baru disebutkan. Membeli mobil, menjual mobil, membeli tanah, menjual tanah, memilih jodoh A dan lain sebagainya. Itu pakai bahasa Arab. Tsumma nusammihi bi aini. Kemudian disebut masalahnya. Khairul li fi ajili amri wa ajli. Itu baik untukku dalam waktu dekat dan dalam waktu jauh. Karena nggak ngerti urusan itu gaib, maka diminta jarak dekat dan jarak jauhnya. Jikalau itu baik untukku ya Allah, fitini wa ma'asi wa akibati amri. Tiga-tiganya diminta langsung. Ya Allah, jikalau ini baik untuk agamaku, untuk kehidupanku, dan untuk nasib keterusannya untukku, fakturuli wa yassiruli tsumma barik li fi. Yang diminta tiga. Ya Allah, takdirkan untukku, mudahkan untukku, dan berkahi kami ada di dalamnya. Langsung tiga. Satu minta ditakdirkan. Ya kan. 10 menit menuju maghrib. Yang diminta langsung tiga. Ditentukan untuknya, dimudahkan. Jadi kalau sholat istikharah itu kemudian aku tak berdoa setelahnya untuk dimudahkan. Isinya itu sudah dimudahkan, sudah komplit. Apakah setelah istikharah perlu ngarang doa yang sudah komplit? Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Dan berkahilah kami ada di dalamnya. Yang kedua setelah itu, ya Allah, jikalau urusan ini buruk untukku. Rumah ini buruk untukku. Mobil ini buruk untukku. Tanah ini buruk untukku. Pekerjaan ini buruk untukku. Bepergian besok buruk untukku. Fasrifhu anni wasrifni anhu. Yang diminta dua-duanya. Ya Allah, jauhkan urusan itu dariku dan jauhkan aku darinya. Tsumma barik li fi. Dan tentukan kepadaku yang berkah-berkah saja ya Allah. Tsumma radhini bih. Ridailah kami pada urusan-urusan yang baik-baik saja. Sekaligus di dalam doa ini adalah mengusir kita dari, menepis kita dari takdir-takdir buruk, menepis dari kecerobohan-kecerobohan, menghilangkan dan menjaga kita agar tidak tertipu, boten keblondrok dan lain sebagainya. Ini luar biasa.
ini maknanya. Kalau mau baca maknanya ya silakan, maknanya ya tadi mirip tapi panjang. Makanya enggak kami baca bahasa Indonesianya karena saya sudah cukup pakai bahasa Arabnya. Nah, ini tata caranya. Nanti bisa dilihat. Ini ada linknya semua ya. Jadi boleh di download kalau pengen melihat materinya lebih lengkap. Oh, ternyata sudah alhamdulillah. Berarti maksudnya ya selesai. Pokoknya kalau sudah keluar kalimat alhamdulillah ya selesai. Tapi saya mau tanya, Ustaz, ada masalah yang iskal bagi kami butuh untuk ditanyakan. Sudah selesai dengan alhamdulillah. Alhamdulillah itu kalimat yang luar biasa. Mereka-mereka yang bertemu dengan jannah dan surganya Allah itu passwordnya ya alhamdulillah. Selesai berarti. Beban-beban dunia itu selesai. Alhamdulillah. Jadi yang butuh untuk kami tekankan, kami kuatkan Bapak Ibu, setelah ini diajari akan faham dengan sangat-sangat faham kalau mulai dibuktikan. Alhamdulillah. Kami sholat istikharah dulu. Ada yang mengucapkan begitu, ada yang mengucapkan dilalah. Dilalah itu artinya jalalah. Kok ya sholat dulu, akhirnya tepat. Harapannya begitu. Silakan dibuktikan. Nanti kalau sudah dibuktikan ada pertanyaan yang berlanjut butuh untuk ditanyakan, dikonselikan, silahkan datang ke tempat kami untuk lebih bertanya lebih gitu ya. Karena kalau seperti ini kan banyak banget waktunya nggak cukup. Kemarin aja hari Ahad dicoba dengan cara coba aja ada tanya jawab. Itu ya rampungnya jam 10:30 kok. Jam 8 sampai 10:30. Oh, ternyata kalau dikasih kesempatan bertanya itu kok ya tekan dindi gitu loh. Makanya kalau Jumat sore nggak usah dikasih kesempatan bertanya. Biar bertanya sendiri. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tutup dengan berdoa di waktu yang mustajab. Jumat sore, mudah-mudahan banyak urusan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tata hati kita konsentrasikan pikiran kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu yakafi majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma sahilu umuruna wa sahilu umura usratina wa sahilu umura walidaina wa sahilu umura jami'il muslimin. Ya Allah, mudahkan urusan-urusan kami. Ya Allah, mudahkan urusan keluarga kami. Ya Allah, mudahkan urusan kedua orang tua kami. Ya Allah, mudahkan urusan keluarga-keluarga muslim. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi makasibana wa barik lana fi awqatina wa amalina ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah waktu kami. Ya Allah, berkahilah keluarga kami. Ya Allah, berkahilah harta-harta kami.
Ya Allah berkahilah usaha-usaha kami. Ya Allah berkahilah umur kami birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala min nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha min nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an, alaikal balagh, wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan yang pernah dimohon oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta perlindungan dari seluruh keburukan yang pernah diminta perlindungan itu oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkaulah tempat kami meminta. Ya Allah, Engkaulah yang menyampaikan urusan. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika man siwaka. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika man siwaka. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika man siwaka. Ya Allah, rezekikan kami dengan yang halal sehingga kami tidak berselera dengan yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerah-Mu sehingga kami tidak butuh kepada selain-Mu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa ihsanan wa karan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, urailah problematika kami birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.